Dalam video ini, Anda akan mempelajari cara menyelesaikan asesmen pasien menggunakan alur kerja terintegrasi pada aplikasi, dimulai dari pemilihan pasien, pengisian data klinis, hingga finalisasi evaluasi. Untuk memulai, pilih. Anda bisa memilih opsi pasien dari sidebar atau dari tampilan dashboard. Hal ini memudahkan Anda dalam mengakses informasi keseluruhan pasien sebelum fokus kepada kasus tertentu. Klik menu pasien untuk membuka detail kasus yang akan Anda kerjakan. Selanjutnya, masuk ke tab penilaian dan klik buat penilaian untuk memulai evaluasi baru pada pasien Anda. Sekarang, pilih template fisioterapi umum untuk menerapkan format yang tersusun. Pilih jadwal kunjungan yang sesuai agar kode billing dapat terisi otomatis. Setelah itu, klik pada bagian alergi, komorbiditas, dan isikan data yang sesuai. Pengisian data yang akurat mendukung keselamatan pasien. Setelah selesai, klik berikutnya untuk melanjutkan ke pengisian tanda vital. Pada tahap tanda vital, isikan tekanan darah, kardiorespirasi, dan data lain yang sudah diperiksa. Klik tombol berikutnya untuk menuju ke tahap penilaian subjektif. Pada tahap ini, Anda dapat mulai mengedit catatan pasien dan memasukkan keluhan utama, misalnya nyeri atau kaku, pada kolom keluhan utama. Masukkan informasi mengenai awal dan durasi gejala untuk membantu klinisi memahami konteks serta kronologi kasus. Cantumkan secara jelas keluhan utama pasien, seperti nyeri dan kaku pada bahu, agar terdokumentasi dengan baik dalam evaluasi. Gunakan skala analog visual untuk menilai tingkat nyeri dan sesuaikan slider untuk merekam pengalaman nyeri pasien dengan tepat. Dokumentasikan faktor yang memperberat atau meredakan gejala. Anda dapat mengetikkan detail atau memilih opsi tambah cepat untuk faktor umum seperti istirahat atau kompres es. Pada faktor pereda, masukkan tindakan yang membantu pasien merasa lebih baik sehingga penilaian bersifat menyeluruh. Tinjau hasil asesmen subjektif, lalu klik berikutnya untuk melanjutkan ke bagian objektif guna mendokumentasikan temuan pemeriksaan fisik. Bukalah bagian kelompok otot dan pilih observasi tertentu. Fokus pada area anatomi yang relevan dengan kasus pasien. Tandai temuan yang relevan sebagai normal, atau pilih tipe observasi lain seperti nyeri akut jika diperlukan, agar asesmen Anda akurat sesuai status klinis pasien. Ketikan temuan objektif pada kolom observasi, jelaskan detail mengenai nyeri, keterbatasan, atau abnormalitas yang ditemukan. Pilih area tubuh pada ilustrasi anatomi untuk mengaitkan observasi dengan kelompok otot atau area yang terpengaruh. Lanjutkan ke kolom observasi lain sesuai kebutuhan. Lengkapi detail pada setiap masalah anatomi atau fungsi terkait. Masukkan data pengukuran atau pergerakan pada kolom seperti ROM dan deskripsikan temuan Anda, terutama jika terdapat keterbatasan. Jika Anda menemukan kesalahan data, segera koreksi agar catatan dan pengukuran tetap akurat. Terus lengkapi observasi lain agar gambaran klinis objektif tercatat secara komprehensif. Manfaatkan fitur seperti reveal atau layer selection untuk menampilkan struktur tertentu serta menyesuaikan area yang Anda referensikan. Sesuaikan area seleksi jika diperlukan, kemudian lanjutkan ke langkah diagnosis dengan menekan berikutnya. Tetap tinjau dan lengkapi detail pada setiap kolom observasi agar semua poin penting tidak terlewatkan. Masukkan hasil pemeriksaan lain seperti tes spesifik untuk melengkapi temuan. Lanjutkan menambahkan observasi pada kolom yang tersedia. Pastikan semua hasil pemeriksaan dan tes relevan tercatat. Beralih antara tampilan depan dan belakang sesuai kebutuhan untuk mendokumentasikan anatomi dengan menyeluruh. Lanjut ke tahap diagnosis dengan memilih opsi yang sesuai, misal, tambah diagnosis, untuk mendokumentasikan diagnosis Anda. Gunakan fungsi pencarian untuk menemukan dan menambahkan diagnosis berdasarkan istilah atau kode tertentu. Setelah diagnosis ditemukan,
Pilihlah diagnosis tersebut dan tandai apakah diagnosis telah divalidasi dokter menggunakan kotak verifikasi. Berikan juga kesan klinis tambahan bila diperlukan, untuk memperjelas atau memperkuat penalaran diagnosis Anda. Klik berikutnya untuk lanjut ke diagram ICF, di mana Anda dapat memilih struktur dan fungsi tubuh yang sesuai dengan kasus pasien. Gunakan kolom pencarian guna mencari kode ICF sesuai kondisi klinis pasien, sehingga pelaporan menjadi terstruktur. Tambahkan kode seperti nyeri pada sendi, lalu pilih tingkat keparahan untuk menggambarkan kasus pasien secara tepat. Lanjutkan pencarian dan pemilihan kode relevan, bisa meliputi otot, sendi, atau aktivitas seperti mengemudi atau berpakaian, untuk memastikan dokumentasi kapasitas dan keterbatasan menyeluruh. Perluas juga pada domain lain seperti keterbatasan aktivitas, hambatan partisipasi, dan faktor lingkungan untuk hasil penilaian yang kontekstual dan mendalam. Masukkan kode untuk area partisipasi, seperti kerja, rekreasi, atau waktu luang, guna memastikan hasil asesmen yang holistik. Saat mengakhiri proses pengkodean, jangan lupa lengkapi faktor lingkungan maupun personal yang dapat memengaruhi kondisi pasien. Masukkan detail lebih lanjut tentang dinamika keluarga, sikap, serta atribut pribadi pada bagian yang disediakan untuk memastikan dokumentasi benar-benar menggambarkan kondisi pasien secara menyeluruh. Setelah semua data terisi, konfirmasikan perubahan dan lanjutkan ke layar ringkasan akhir untuk meninjau seluruh asesmen Anda. Jika Anda sudah yakin, klik untuk finalisasi penilaian. Langkah ini akan menyimpan seluruh data dan menyelesaikan catatan klinis pada sesi tersebut. Terakhir, pastikan untuk mengkonfirmasi sehingga proses asesmen benar-benar tuntas dan seluruh data tersimpan dengan aman. Kini Anda telah mempelajari langkah demi langkah proses penyelesaian dan finalisasi penilaian pasien melalui aplikasi ini.